Dah teman-teman, halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kayak biasa ngontrol kutu air ya teman-teman, di sela-sela kesibukan kerja ya kita ngontrol kutu air. Tapi kebetulan ini lagi hari Minggu ya. Nah teman-teman, ini gue pengen kasih lihat kulturan kutu air gue yang kemarin ya teman-teman. Ya oke. Jadi kan kemarin gue bilang kalau apa namanya, kalau kita udah panen kita pakai chlorella nih ya, pakai chlorella atau pakai green water ya. Ya chlorella nggak murni pastinya karena udah terkontaminasi. Ya yang pasti awal beli starternya itu adalah chlorella gitu ya. Nah teman-teman, jadi ini panen yang kedua udah. Ini gue udah panen 2 kali ya di box kulkas. Ini permintaan teman-teman kemarin. Ini udah yang kedua gue panen di berapa box persen ya? Mungkin kalau gue bilang panennya lebih dari 50% lah. Pokoknya gue panen banyak ya. Mungkin tersisa karena masih ada yang di dasar ya teman-teman ya. Ini kan gue kasih lihat aja ya. Nah jadi ini gue panen udah 2 kali ya, banyak ya. Buat 1 kali gue panen tuh buat ngasih seluruh lubukan gue, seluruh anakan ikan gue. Dan ini udah 2 kali gue panen ya pokoknya ya. Udah 2 kali gue panen dan ini ternyata masih banyak ya. Nah ini airnya udah agak coklat teman-teman. Karena airnya udah agak coklat, jadi mau nggak mau kita harus kasih pakan tambahan teman-teman. Pakan ekstra, pakan tambahan, karena kan awalnya pakan yang kita berikan ini kan green water ya, yang kita green water chlorella ya. Ini dia green water ya, pokoknya green water lah, green water yang sudah kita racik. Kita kasih racikan dedek ya, kita kasih racikan dedek, kita kasih racikan apa lagi namanya, kasih racikan dedek, kasih racikan apa sih, gue pakai dedek, E4, molase ya, itulah kira-kira ya teman-teman. Nah ini kan masih ada ini kemungkinan pakannya, tapi lama kelamaan teman-teman, ini kalau kita biarkan lama kelamaan nanti dia akan apa namanya, akan nggak berkembang lagi ya. Nah jadi salah satu cara berkembang biak si kutu air ini kan dia bisa berkembang biak secara seksual ya dan secara aseksual ya. Jadi umumnya kutu air ini, si Moina ini berkembang biaknya secara aseksual dalam keadaan stabil ya teman-teman ya. Dalam keadaan stabil ya, sorry ini gambarnya kurang bagus ya. Dalam keadaan stabil si kutu air ini akan berkembang secara aseksual. Nggak jelas ya teman-teman ya. Oke, ini padahal banyak nih. Oke, nah ini dia. Jadi dalam keadaan stabil si kutu air ini akan berkembang biak secara aseksual atau tidak kawin gitu ya. Dia akan bertelur. Telurnya itu telur aseksual, telur tidak kawin. Itu dalam keadaan stabil, dalam keadaan pakan banyak gitu ya. Jadi teorinya gitu. Dalam keadaan pakan yang cukup, dalam keadaan pakan yang banyak, kutu air ini akan berkembang biak secara aseksual atau tidak kawin gitu. Karena kawin itu ribet ya. Kalau untuk kelompok makhluk hidup ya yang bisa kawin dan tidak kawin, mereka akan memilih tidak kawin teman-teman. Mereka akan memilih tidak kawin ya ketika kondisinya nyaman, makanan cukup, pH-nya oke, oksigennya sudah tercukupi ya, tidak banyak sampah-sampah, tidak banyak racun-racun di lingkungan mereka tidak akan kawin. Nah ini kalau kita lihat nih teman-teman, udah kelihatan warnanya putih-putih ya. Ini sepertinya biasanya sih kalau udah putih-putih kayak gini, ini adalah ini telurnya sudah telur dorman teman-teman. Jadi kalau lingkungannya udah buruk, dia biasanya akan kawin. Ketika lingkungan sudah buruk ya, ketika lingkungan sudah jelek ya kan, salah satunya adalah ditandai dengan pakan yang kurang. Biasanya si Moina ini ya, dia akan kawin. Muncullah jantan. Jadi di salah satu generasinya akan muncul Moina jantan. Karena secara umum biasanya jantan itu cuma 1:40-an. Jadi kalau jantannya 1, betinanya 40. Jadi secara umum itu isinya betina semua. Nah, betina semua tanpa harus kawin, dia akan bertelur di dalam kantong telurnya, terus akan keluar jadi anak. Begitu seterusnya. Itu mau Dapnia mau Moina sama ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau dalam keadaan normal ya, biasanya si betina akan bertelur, beranak, keluar udah jadi anak ya. Jadi di keraminnya di kantung telur di perutnya itu. Nah nanti kalau anaknya udah menetas di kantung perutnya, anaknya keluar jadi Moina atau jadi Dapnia. Nah kalau lingkungannya buruk ya, sinyal alam, sinyal lingkungan itu akan memberikan apa namanya,
akan memberikan apa sih, tanda ya, memberikan stimulus, memberikan rangsangan ke Moina atau Daphnia untuk memunculkan jantan. Nah, jadi ketika lingkungan buruk, muncul tuh jantan dalam jumlah banyak. Nah, ketika muncul jantan, akhirnya jantan akan kawin dengan betina nanti. Itu telurnya beda, teman-teman. Kalau jantan kawin dengan betina, itu telurnya akan berbeda. Itu telurnya memang telur dorman, telur yang fungsinya itu adalah untuk disimpan, untuk bertahan ya di lingkungan yang buruk. Jadi di kondisi lingkungan yang buruk, telur-telur yang hasil perkawinan tadi, telur seksual tadi ya, itu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ya seperti yang dijual-jual sama teman-teman selama ini, ya kan? Ya, seperti dijual-jual ya kan, yang kita sebut dengan epipia atau epipium. Nah, ini sepertinya ya, ini yang putih-putih nih teman-teman. Ini adalah tanda ini telur dorman nih. Ini sudah muncul telur dormannya nih. Nah, jadi kalau udah kayak gini, ini udah tanda alam nih, tanda kalau memang si lingkungan si Moina ini sudah nggak bagus gitu. Nah, berarti kita perlu, kalau saya sih ya, saya ya, kalau teman-teman terserah nih, mau langsung dipanen atau ganti air baru silahkan. Kalau saya sih, karena saya agak males dikit ya, bukan dikit sih, banyak ya. Karena saya agak malas sedikit, biasanya ini air saya ambil sebagian teman-teman. Saya ambil sebagian sambil saya saring ya kan, sambil saya saring supaya moina-moinanya tersaring. Nanti yang udah tersaring saya pakai buat makanan ikan. Terus nanti airnya saya ganti sebagian, saya isi lagi airnya dengan pakan baru gitu, makanan baru, terserah. Nah, kalau udah ada green water kayak gini teman-teman bisa pakai green water yang ada ini. Tapi ingat, kan kebetulan saya juga bikinnya pakai pupuk kimia ya. Saya menggunakan NPK ya sama urea ya. Saya takutnya nanti kalau belum NPK ureanya ini belum belum digunakan sepenuhnya sama alga ya, atau masih ada di sini, maka kemungkinan ini bakalan mati semua. Nah, saya biasanya banyak macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai kotoran puyuh juga boleh. Nah, mau pakai dedek boleh. Nah, saya kebetulan pakai dedek aja nih. Ini dedeknya udah saya saring ya teman-teman ya, biar nggak terlalu banyak ampas di bawah ya. Nih ampasnya tadi udah saya buang, ampasnya saya taruh di tanaman ya. Ini ampasnya teman-teman ya. Ini saya sudah siapin air dedek segini. Ini memang seember besar ini terencana mau saya kasih buat makanan Daphnia saya di depan juga gitu. Jadi Daphnia saya juga mau saya kasih makanan ya. Jadi ini mau saya kasih buat semua gitu ya. Oke teman-teman, disaring dulu nanti kita masukkan gitu. Jadi caranya gitu ya. Ini tapi berarti ini airnya harus dibuang dulu ya. Jadi gitu teman-teman teorinya. Kalau ada yang nanya-nanya kemarin, Bang, kapan tandanya harus dikasih pakan tambahan. Nah, ini saya kasih lihat tuh. Kalau mau simpelnya, kalau airnya udah coklat lah ya. Kalau airnya udah coklat, teman-teman bisa lihat sendiri ini ya. Jadi kelihatan nih tuh ada putih-putih kan. Nah, ini kemungkinan nih, ini nanti kalau seandainya dia mati nih, ini telurnya nggak akan hancur nih. Ini epipia namanya ya, telur dorman ya. Telur dorman ini yang putih-putih itu kemungkinan telur dorman. Ini yang dijual-jual dalam bentuk kapsul teman-teman. Nah, itu dia. Jadi ini nanti sudah menghasilkan banyak telur nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen ini berkembang lagi, ini kan ada yang tidak menghasilkan. Ini kan ada nih, di antara mereka ada yang tidak menghasilkan telur. Masih ada nih. Masih ada yang tidak menghasilkan telur dorman. Ini masih bisa dikembangbiakan. Jadi tinggal kita berikan pakan aja gitu ya. Oke. Kira-kira gitu teorinya teman-teman. Ini yang saya baca, bukan karangan saya teman-teman ya. Ini yang saya baca, yang saya jelasin, yang saya omongin. Ini bukan bualan dan bukan karangan saya ya. Jadi kalau tadi ada cerita kalau lingkungannya buruk itu kawin, kalau lingkungannya bagus itu nggak kawin. Jadi makhluk hidup yang bisa melakukan reproduksi secara kawin dan tidak kawin itu biasanya ketika lingkungan itu sudah buruk, dia memang akan kawin gitu. Itu kalau di teorinya itu dilakukan supaya ada percampuran genetik. Jadi antara jantan betina ada percampuran genetik, dan tujuannya supaya ada anak yang berbeda. Jadi tujuan mereka kawin ini beda dengan manusia ya. Manusia mau buruk mau kagak tetap kawin, beda ya. Manusia mau buruk mau enggak lingkungan tetap kawin, beda ya. Tapi kalau untuk mereka akan memilih
gitu. Mereka akan memilih kawin atau tidak, karena kawin itu bagi mereka ribet, susah ya kan. Kalau manusia kawin itu ribetnya ya nyari pasangan, terus belinya ya nyiapin mas kawin dan lain-lain. Tapi kalau untuk mereka ya itu tadi, mereka tujuannya kawin supaya berharap dari anakan-anakan mereka ada yang tetap bisa hidup gitu. Mereka tidak berharap anaknya sama, karena kalau mereka aseksual, kalau mereka tidak kawin nih ya, kalau mereka tidak kawin, anak mereka pasti sama gitu, logikanya gitu ya. Jadi kalau mereka tidak kawin, anak mereka pasti sama, dan karena anak mereka sama, mereka udah tahu tuh, gua aja mati, ya anak gua mati juga gitu. Tapi kalau mereka kawin, anak mereka akan punya banyak variasi, dan variasinya mereka berharap dari variasi-variasi yang ada anaknya yang masih bisa tetap hidup gitu. Jadi tujuan mereka kawin menciptakan variasi baru dari anaknya, dan berharap anaknya itu bisa hidup di lingkungan yang lebih ekstrim. Jadi tujuan kawinnya itu sebenarnya teman-teman. Dan itu juga saya baca di buku biologi umumnya si Campbell ya, karangannya Campbell. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, kenapa abang ngomong gitu, itu dasarnya. Nah gitu kan, itu dasarnya saya ngomong seperti itu ya. Oke, jadi gitu teorinya teman-teman. Nah kalau untuk yang berkembang dari jantan betina, kalau itu saya baca-baca dari literatur yang ada gitu ya. Oke teman-teman, gitu kira-kira. Ini saya skip dulu, saya mau ini dulu ya. Ini kan airnya agak penuh ya tuh, jadi saya mau buang airnya sebagian ya, baru saya kasih. Ini karena saya pegang HP sendiri ya, jadi ini saya skip dulu ya teman-teman ya, takut kecemplung ya. Tadi malam kejadian ya, lampu ikan saya kecemplung gara-gara saya ngelakuinnya nggak fokus ya. Oke, izin sebentar saya skip dulu ya. Tapi saya rasa teman-teman udah paham ya seperti apa. Apalagi yang buat baru bergelut di dunia ikan, di dunia cupang atau di dunia kutu air ya. Oke, skip sebentar ya. Oke teman-teman, setelah kita skip ya, saya buang air sebagian segitu ya teman-teman ya kira-kira. Oke, saya buang air sebagian, segitu aja, nggak banyak kok. Oke, mungkin sekitar 15 ini kali ya, 15 apa nih namanya nih, 15 apa sih namanya nih, baskom kecil ya. Nah ini hasilnya segini tuh ya. Ini bisa kita berikan ke ikan-ikan kita, tambahin deh ya. Oke, kita tambahin. Nah dah, ini kita berikan ke ikan-ikan kita di sini ya. Oke, yuk makan yuk. Kita berikan ke ikan-ikan kita ya. Oke ya, enak ya teman-teman ya, punya kulturan kutu air sendiri ya. Jadi kagak ribet ya, apalagi kalau lagi susah nyari jentik ya. Nggak ada jentik, nggak ada cacing rambut, wah ribet banget. Nah sekarang teman-teman, kita berikan apa, pakan buat ini buat mereka. Kita kasih makan kutu airnya sekarang pakai ini dia ya. Ya pasti ada yang nanya, emang bisa bang pakai dedek doang? Bisa ya, bisa ya, biarpun lebih bagus kalau di fermentasi bisa ya. Ini saya kasih 2 tuh, udah saya kasih 3 deh ya. Ada yang nanya, bang seember gini abang kasih berapa? Saya sih masih pakai ilmu kiro-kiro ya. ini karena saya pakai buat kasih pakan yang lain juga. Ini saya pakai 2 kepal tangan ya, 2 kepal tangan. Nah 2 kepalan tangan saya masukin ke saringan tuh, saya peres gitu ya. Ini kasih setengah ember nih ya. Oke. Mau kasih ragi juga boleh, kasih ragi tambahan lagi boleh, nggak masalah. Kasih vermipan itu ya boleh juga, bebas aja kok. Makanya yang penting dikasih makan. Kalau enggak ya tadi yang saya bilang, kan udah dikasih tanda tuh sama si kutu airnya kalau mereka itu kekurangan pakan. Udah ada tanda tadi kan, kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Nah berarti kalau udah dikasih tanda kayak gitu ya, kita harus sadar gitu, sadar diri ya. Jadi jangan tiba-tiba bilang, aduh kultur kutu air bentaran doang ya kan, habis langsung. Ya iyalah, orang gak dikasih makan ya, makanannya habis ya, wajar aja kalau makanannya habis nggak ada mereka gitu ya. Oke gitu teman-teman, jadi dari saya ya gambarannya seperti itu. Saya mau ngasih makan, saya mau lanjutin ngasih makan ikan-ikan saya yang ikan saya mau lanjutin ngasih makan dapnia saya yang ada di depan ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di itu ya, di channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.